jadi pandai. Alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa Bapa dan Ibu guru. Alhamdulillah kita jadi pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua anak-anak. Ya, hari ini pelajaran bahasa Indonesia. Tetapi sebelumnya Ibu akan mengajak kalian untuk berdoa dahulu. Karena segala sesuatu kalau dimulai dulu dengan berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, ya, dan mungkin akan mengabulkan apa yang kita mohonkan kepada Allah. Berdoa dulu ya nak ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik. Ibu juga sama seperti itu. Makanya dalam kesempatan yang baik ini kita akan mulai belajar bahasa Indonesia. Ibu mengajar bahasa Indonesia kelas 7 ya nak ya. Tetapi sebelumnya Ibu akan mengingatkan kepada kalian semua, ya juga kepada diri Ibu, bahwa sekarang ini masih pandemi corona, sehingga jangan lupa selalu pakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian yang ketiga selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, jangan lupa dengan sabun dan di air yang mengalir. Kalau protokol kesehatan itu sudah kita ikuti, mudah-mudahan biarpun kita di rumah kita tetap belajar dan tetap sehat, tetap kuat ya. Kemudian hari ini nak, Ibu akan membahas tentang memahami dan menciptakan cerita fantasi ya. Kemudian yang harus kalian ingat dan kalian pahami yaitu kalian nanti harus bisa menceritakan kembali isi teks narasi ya secara imajinasi yang didengar, kemudian dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Ya, mungkin kalian pernah ya nak ya mendengar kata-kata fantasi. Fantasi itu apa? Fantasi itu ada sebuah gambaran, bayangan yang ada di angan-angan kita, yang ada di imajinasi kita. Kalau memang akan kita buat dalam bahasa tulis, imajinasi nanti akan kita ungkapkan dalam tulisan ya. Nah setelah ditulis nanti akan kita baca dan kemudian bisa kita kita berikan kepada teman untuk saling membaca, atau bisa dikumpulkan ke ibu guru untuk diberikan nilai biar karya kalian nanti itu ada manfaatnya dan mendapatkan nilai dari ibu guru ya, dari ibu. Kemudian yang harus diperhatikan nak di dalam menceritakan kembali cerita fantasi yang dibaca atau yang didengar itu apa saja sih nak yang harus kau ingat. Yang pertama adalah kalian harus ingat itu tokoh-tokoh dalam cerita itu siapa saja tokohnya, ya kan? Karena dalam cerita pasti itu ada tokohnya ya. Apakah itu tokohnya itu manusia, apakah itu tentang binatang, ya. Kemudian yang kedua adalah tentang alur. Alur itu adalah jalan cerita. Apakah alurnya itu alur maju, apakah alurnya itu alur campuran, ataukah alurnya itu alur mundur. Ya, kalau alur maju ya dari hal yang kurang penting, dari yang sepele, kemudian terus menanjak sampai klimaks, kemudian setelah klimaks kemudian menurun dan ada solusi di situ dan seterusnya. Kemudian
setelah tahu tentang alurnya ya nak ya, ada juga yang harus diingat itu latarnya. Latar itu bisa orang mengatakan itu setting. Settingnya bagaimana itu? Ada latar waktu, kapan peristiwa itu, kapan kejadian itu, atau sedang berlangsung ya. Apakah pagi, apakah siang, apakah malam hari. Nah, itu adalah latar waktu. Ada lagi yang satunya lagi adalah latar tempat. Di mana tempat kejadian itu, nak? Coba kau ingat-ingat dalam bacaan itu ya. Apakah tempatnya di sekolah, apa tempatnya di rumah, apakah tempatnya di mall, apakah tempatnya di tempat objek wisata, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa juga ada yang namanya tema dan judul, karena tema itu akan menjadikan sebuah amanat mungkin bagi kita, atau tema itu sebagai ide pokok ya dari seorang penulis kepada pembaca. Dan judul itu dibuat semenarik mungkin supaya orang lain yang tadinya cuek-cuek saja, tidak tertarik dengan cerita kita, tulisan kita, nanti kalau judulnya itu menarik, pasti dia akan ikut membaca ya. Kemudian yang berikutnya juga ada sudut pandang dari si penulis itu. Apakah sudut pandangnya itu dia sendiri yang menceritakan dan dia juga sendiri yang akan berperan dalam penokohan tersebut, ataukah orang lain yang menjadi peran tapi ditokohkan di dalam cerita tersebut. Itu ya, itu mengenai sudut pandang. Kemudian yang berikutnya lagi ada gaya bahasa. Gaya bahasa si pengarang atau si penulis itu biasanya menggunakan gaya bahasa yang khas, yang meliputi diksi, citraan, dan pilihan pola kalimat itu supaya menarik. Ada gaya bahasa yang mungkin supaya ceritanya itu menjadi menjadi ngetren, itu pakai gaya bahasanya gaya bahasa gaul. Ada yang begitu. Ada yang gaya bahasanya itu ambil gaya bahasa manalah gitu yang kira-kira lagi keren, lagi ngetren, jadi anak itu banyak yang senang akhirnya ikut membaca. Kemudian terakhir adalah amanat. Pasti di dalam sebuah cerita itu pasti ada amanat atau pesan yang disampaikan dari seorang penulis atau kalian yang sedang belajar menulis kepada orang yang membaca. Supaya apa? Ya kalau memang ceritanya memang bagus, ceritanya itu memang mendidik, edukasi, nanti bisa dicontoh. Ya, itu adalah tentang materi cerita fantasi di hari ini ya nak ya. Mudah-mudahan kamu bisa memahami dan nanti kalian akan mencoba, akan membuat cerita fantasi itu di buku latihan kalian. Makanya jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Terus kalau misalnya penjelasan ibu itu belum detail, misalnya kalian belum begitu paham, ya boleh kalian nanti membuka buku pelajaran bahasa Indonesia yang kelas 7, atau kalau ingin cerita ringkasnya sih di LKS bahasa Indonesia yang kelas 7. Nah, silahkan kau baca di rumah karena waktunya kan banyak ya di rumah, sehingga bisa kalian itu lebih paham lagi, kemudian bisa membuat sebuah kreasi tentang cerita fantasi dan nanti bisa dipublikasikan. Tapi sebelumnya ya harus setor dulu ke ibu ya. Nanti setelah pelajaran ini selesai, ibu nanti ya 2-3 hari kemudian lah ibu berkesempatan untuk kalian membuat tugas tersebut ya. Dan jangan lupa selalu berdoa supaya kalian tercapai apa yang kau cita-citakan. Ketika ibu guru mengajar, kalian bisa memahami. Ketika ada soal, ada PR, kalian bisa mengerjakan dengan baik. Dan jangan lupa berdoa semoga pandemi corona itu cepat berlalu, sehingga kita nanti akan belajar di kelas dengan tatap muka ya nak ya.
Sekian saja pertemuan dengan Ibu kali ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.